Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam buat rekan-rekan gerakan restorasi. Pada malam hari ini seperti biasa setiap hari Jumat kita mengadakan Insta Live Talk Show dari fraksi Nasdem Jakarta untuk membahas berbagai macam isu yang terjadi di lingkungan Jakarta maupun isu-isu nasional. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah guru besar UNR dan juga staf ahli Kominfo yang akan memberikan informasi dan juga hal-hal yang bisa kita tahu tentang skema Ponzi ini, dan berikut upaya-upaya yang dilakukan oleh Kominfo itu sendiri dalam sikap preventif atau tindakan yang mencegah agar skema Ponzi ini merugikan masyarakat luas, terutama para generasi milenial maupun anak-anak muda saat ini. Prof. Henry Subiakto, beliau ini lagi ada di Medan by the way, karena lagi ada tugas tapi menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama-sama kita nih. Jadi luar biasa sekali ya. Saya akan invite terlebih dahulu ada Kakak Poppy di sini, menggunakan akunnya Kakak Poppy karena sedikit ada trouble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Henry, apa kabar? Waalaikumsalam, Mbak Belanova, Yes. Putri. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Saya tuh selalu ingat nama Mbak Putri Belanova karena di Sentul ada Mall Belanova. Jadi alhamdulillah ya, Prof. Henry ingat sama saya walaupun dari mall ya, Prof. Nggak, Putri, ingat kan Belanova itu di Sentul ada Mall Belanova, itu tempat saya belanja itu. Waduh, berarti tinggalnya di daerah-daerah Sentul mau ke Bogor gitu ya, Prof ya? Ya. Profesor Henry Subiakto, guru besar UNR dan juga staf ahli Kominfo, mau hadir bersama kita di fraksi Nasdem Jakarta. Terima kasih sebelumnya, Prof. Ini kebetulan lagi ada di Medan ya, Prof ya? Ada kegiatan apa nih, by the way? Iya, ini baru acara di Medan. Kemarin kita di Aceh, sekarang kita di Medan. Oh, ini di Medan ada acara tadi inklusi digital, transformasi digital, dan tadi beberapa acara saya ikuti banyak di sini, termasuk dengan media-media. Kebetulan saya pas di Medan, pas di Aceh ini media banyak yang minta live dengan Zoom dan lain-lain. Jadi benar-benar sibuk ya, Prof. Tapi by the way, boleh dong diceritain sedikit di Medan ini lagi ada kegiatan apa? Karena dari kemarin saya lihat banyak banget kegiatan atau seminar yang dilakukan oleh Kominfo sendiri tentang inklusi digital. Ini ada kegiatan apa sih sebenarnya dari Kominfo nih? Ya, ini gini, kita mengajak kepada beberapa generasi atau beberapa sektor khalayak begitu ya. Ada teman-teman generasi milenial, anak-anak muda begitu yang kita kumpulkan untuk membahas tentang apa yang harus mereka persiapkan ketika transformasi digital. Karena kita tahu bahwa Bapak Presiden itu sudah mencanangkan adanya transformasi digital, baik itu dalam hal infrastruktur yang diperkuat yang akan kita bangun seluruh Indonesia. Nanti otomatis pengguna internet itu akan semakin banyak, dan teknologi itu menyebabkan ketika semua orang bisa mengakses teknologinya menjadi lebih cepat, lebih banyak, akan terjadi perubahan-perubahan model bisnis, perubahan-perubahan pekerjaan-pekerjaan lama itu mungkin akan terdisrupsi. Nah, ini anak-anak muda bagaimana nih, harus siap apa nih, yang begitu, karena memang itu tantangannya banyak sekali tentang menjelang transformasi digital itu. Begitu pula tadi juga ada kalangan wanita atau perempuan, terus kalangan disabilitas, itu yang disebut sebagai inklusi tadi adalah teman-teman dari disabilitas, karena mereka ini merupakan orang-orang yang harus juga diberikan hak yang sama dengan kita-kita semua, karena beliau-beliau cukup sangat membutuhkan juga yang namanya literasi di bidang teknologi. Itu yang dilakukan di Aceh, kemudian di Medan, besok kita ke Pekanbaru gitu. Wah, berarti sama. ya, seluruh Jadi Indonesia intinya ya? adalah mempersiapkan masyarakat. Ya. Dan pas sekali, Prof. Henry, sebenarnya perbincangan kali ini sangat pas dengan berbicara tentang inklusi digital, begitupun dengan campaign yang dibangun oleh Kominfo sendiri terhadap program yang dibentuk. Dan
tema kita malam hari ini ngobrolin skema Ponzi, tapi aku juga mau mengerucut ke inklusi digital. Nanti kita akan bahas di bawah, dan Ya. teman-teman juga di sini jika ada yang mau bertanya, kami persilakan langsung bertanya, karena ini kita ngobrol santai ya Prof ya. Jadi teman-teman Siap. para viewers juga bisa langsung ikut kontribusi pertanyaan kah atau komentar apapun itu bentuknya. Oke, Prof, kita kan ngobrolin skema Ponzi. Beberapa waktu belakangan ini sangat marak dengan adanya isu-isu terkait beberapa website ataupun aplikasi yang diblokir oleh Kekominfo berdasarkan ada hal-hal yang terkait kenapa mereka bisa diblokir. Tapi sebelum kita masuk ke ranah itu, saya mau bertanya dong Prof, ini juga mungkin menjadi informasi baru terhadap masyarakat. Sebenarnya skema Ponzi itu apa sih Prof? Sebenarnya skema Ponzi itu kan cara-cara penipuan yang sudah lama itu. Jadi penipuan dengan cara orang mengajak orang lain yang banyak itu untuk mengumpulkan dana. Nanti akan diberi keuntungan ketika mengumpulkan dana. Mereka yang pertama-pertama mengumpulkan dana itu nanti disuruh untuk mencari peserta yang baru. Nah, dari peserta yang baru mereka dimintai lagi suruh ngumpulin dana. Nah, dana dari peserta yang baru itu diberikan kepada peserta lama bahwa ini keuntunganmu, ini dapat bunga, biasanya begitu. Dan bunganya biasanya adalah cukup besar. Itu kalau skema Ponzi itu. Kemarin seperti misalnya kayak TikTok Cash itu juga skema Ponzi itu. Jadi orang disuruh daftar TikTok, suruh bayar, nanti kalau ada yang nge-like cukup banyak, dia akan dapat keuntungan. Padahal sebenarnya itu uangnya dari pendaftar berikutnya. Pendaftar berikutnya nanti juga akan dapat keuntungan, apakah bonus, apakah itu juga katakanlah itu bunga-bunga atau investasi, macam-macam, karena tergantung dari apa yang dijanjikan. Gitu. Tapi bunganya itu seringkali tidak masuk akal, janji-janjinya itu tidak masuk akal, hanya supaya orang tertarik, gitu kan. Nah, uangnya awal-awal dapat, terutama adalah yang ikut awal-awal. Itu di skema Ponzi itu dipakai untuk macam-macam kegiatan. Ada yang untuk investasi tadi. Ada juga dulu malah ada haji dan umroh. Jadi murah gitu ya. Jadi berangkat haji dan umroh, tapi harus nyari peserta yang baru. Peserta yang baru itu nanti juga bisa diberangkatkan, tapi dia berasal dari uang yang dikumpulkan oleh peserta yang baru lagi, gitu kan. Misalnya haji itu harusnya kalau berangkat itu 25 juta, dia cukup 10 juta, gitu. 10 juta berangkat, tapi nunggu karena antri. Nah, oke, yang pertama dia suruh nunggu sambil suruh nyari jemaah yang baru, yang jemaah baru 10 juta lagi. Nah, kan berarti kan udah dapat 20 juta nih yang lama sama yang baru. Nah, ketika dikumpulkan, yang pertama disuruh berangkat, lalu diiklankan nih 10 juta berangkat, mereka bahagia, gembira gitu kan. Mereka yang belum berangkat suruh nyari lagi, terus suruh nyari lagi untuk memberangkatkan ke tahapan-tahapan berikutnya. Tapi biasanya nanti kalau sudah numpuk, sudah banyak yang harus berangkat tetapi kesulitan cari anggota baru, nah itu baru ketahuan bahwa ada penipuan, orangnya baru lari. Berarti nah itu ada haji, ada kayak model TikTok Cash kemarin yang kita tutup, ada juga macam-macam. Dulu juga ada VTube dan sebagainya. Jadi itu skema Ponzi. Jadi skema Ponzi sendiri itu adalah orang yang ada di tahun 1920-an ya, Charles Ponzi itu yang menggagas. Dia yang dulu awal-awal ngajari penipuan itu dan akhirnya dicontoh oleh banyak orang. Nah itu juga kalau di Amerika pernah ada namanya mortgage yang persoalan rumah ya, menjual semacam kredit rumah. Ya. Itu juga pernah itu terjadi seperti itu. Jadi rumah dengan harga murah lalu orang pada beli, nanti kemudian suruh nyari, tapi suruh itu tadi ciri-cirinya biasanya suruh nyari istilahnya itu downline-nya atau follower-nya gitu ya, suruh cari orang-orang baru untuk mengumpulkan duit. Nah itu yang duitnya yang dikumpulkan itu untuk membayar yang sebelumnya.
Itulah skema Ponzi, Mbak. Oke. Tapi kalau misalnya berbicara skema-skema yang lain seperti misalkan konsep apa namanya MLM, apakah itu bisa disamakan dengan skema ini, Prof? Kalau MLM itu kan juga tidak semuanya buruk. Banyak juga MLM yang benar-benar gitu ya. Artinya memang dia adalah bagian dari marketing. Tapi kalau sudah MLM tapi intinya adalah mengumpulkan uang, minta uang supaya orang daftar, lalu ada uang. Kemudian nanti yang ngumpulin uang itu akan dijanjikan ada keuntungan yang tidak masuk akal di atas perbankan, di atas kredit bank misalnya begitu ya. Itu sudah kita harus hati-hati ya, itu harus hati-hati karena memang biasanya penipuan itu selalu ada iming-imingnya, ada rewardnya yang apa seakan-akan wah ini kalau nggak ada reward, nggak ada yang janji-janji surga ya nggak mau gitu loh. Nah itu yang sekarang kan sulit cari usaha. Lalu orang mengatakan kalau Anda investasi di aplikasi ini nanti Anda uang 100 juta bisa keuntungannya 15% tiap bulan. Kan nggak masuk akal. Ini bank aja kalau 100 juta itu hanya dapatnya keuntungannya sedikit sekali, kecil sekali. Ini kok bisa sampai 15%. Awalnya bulan pertama dapat, seneng. Lalu kemudian ngasih tahu sama teman-temannya kan gitu kan. Bulan kedua masih dapat juga karena ada peserta-peserta baru. Tapi bulan ketiga, keempat, nah itu belum tentu. Tambah lama, tambah banyak. Akhirnya kebongkar. Nah, hal seperti ini sebenarnya kalau ada aplikasi-aplikasi ya, kayak semacam kemarin yang sempat rame kan, TikTok Cash ya. Itu bukan urusannya Kementerian Kominfo, Mbak. Itu urusan sektor. Karena yang ngawasi investasi itu sektor mana? Ya sektor keuangan. Siapa? Ya OJK. Ketika OJK dilapori, OJK kemudian tahu bahwa ini adalah tidak berizin, tidak resmi, misalnya begitu dan berpotensi penipuan, OJK lalu ngasih tahu ke Kominfo, ya ditutup oleh Kominfo. Oh berarti. Jadi Kominfo itu bukan ahli investasi, bukan ahli skala Ponzi yang punya kewenangan untuk kita eksekutor. Kominfo itu eksekutor. Kalau sudah ada yang ngasih tahu dari lembaga atau kementerian yang berwenang, ya kita tutup. Jadi kalau misalnya tadi ada ada yang pakai aplikasi untuk jemaah haji misalnya, Kominfo tidak bisa nutup kecuali kalau nanti Kementerian Agama mengatakan ini bermasalah ini ya, kalau ini di bawah standar dari biaya umroh atau biaya haji, ini pasti akan terjadi masalah. Kalau dari Kementerian Agama, nah kita tutup. Itu yang dilakukan. Makanya Kementerian Kominfo itu sebenarnya bukan kementerian yang segala hal. Tidak semua yang ada di internet itu adalah kewenangannya Kominfo. Tidak. Kominfo itu hanya eksekutor. Itu eksekutor. Kalau misalnya ada aplikasi yang merugikan finansial masyarakat karena tadi itu pasti yang berwenang nutup atau melarangnya adalah OJK atau Bank Indonesia. Kominfo hanya dimintai tolong dong ditutup ini ya, kita yang blokir karena memang yang berhubungan dengan internet service provider digital, Kominfo. Berarti rekan-rekan di sini para viewers yang mungkin menjadi salah satu korban ataupun pernah mendengar cerita-cerita tersebut terkait dengan skema Ponzi, Kominfo adalah eksekutor. Jadi tergantung dari laporan-laporan yang dari pihak-pihak terkait yang memberikan laporan kepada Kominfo baru dieksekusi. Baik, Prof. Tadi secara dasar mengenai skema Ponzi. Sekarang saya mau berbalik dulu. Jadi buat rekan-rekan biar paham sebenarnya skema Ponzi itu apa. Kita kembali lagi ke inklusi. Prof. Henry, kalau melihat banyak kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang gempar dilakukan oleh Kominfo sendiri dalam program Bakti bersama Bakti ya kalau nggak salah ya Prof ya? Ya, bersama Bakti. Ya. Sedang membicarakan tentang inklusi. Nah, sebelum kita masuk lagi ke manfaat inklusi digital itu sendiri, sebenarnya inklusi ini apa sih Prof? Biar teman-teman semuanya mudeng gitu loh. Paham nih kita lagi ngobrolin apa nih? Sebenarnya kalau istilah inklusi itu kan keadilan untuk mereka yang berdisabilitas, ya. Disabilitas lah
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami perbedaan kemampuan dengan kita karena ada persoalan dari badan mereka, misalnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, itu namanya teman-teman disabilitas. Tidak bisa jalan, harus pakai kursi roda, itu disabilitas. Nah, inklusi digital itu adalah memberikan keadilan pada mereka bahwa mereka juga merupakan warga negara yang harus juga memiliki akses ke digital, memanfaatkan layanan digital, sehingga di era digital itu tidak terpinggirkan, tapi mereka juga memiliki kesempatan yang sama. Itu sebenarnya inklusi digital. Tapi juga bermakna bahwa era sekarang ini sedang bertransformasi, ke era digital tadi, maka harus ada keadilan ke semua warga negara, termasuk yang disabilitas tadi. Itu makanya kami keliling-keliling untuk menjelaskan tentang apa yang sedang dilakukan Kementerian Kominfo dan pemerintah dalam hal transformasi digital, dalam hal pembangunan infrastruktur. Kira-kira nanti tahun 2023, 2024 itu boleh dikatakan di seluruh Indonesia itu nanti insya Allah tidak ada lagi desa-desa yang tidak bisa mengakses internet, karena kita bangun itu dengan bakti. Ada yang 9.113 dibangun oleh bakti dan Kominfo. Itu desa-desa tertinggal, desa-desa 3T, tertinggal, terluar, terisolir di wilayah-wilayah Indonesia yang jauh. Tapi ada juga desa-desa yang sekitar 3.000-an lebih ya, 3.400-an, itu ternyata desa-desa itu ada di Pulau Jawa, ada di Pulau Sumatera, tidak harus nyari di pulau-pulau ujung sana, tidak harus di perbatasan dengan negara lain. Ada yang kadang-kadang malah masih di Bogor aja ada kok, yang desa yang ternyata internetnya susah. Jangankan di Bogor, saya kan sering keliling-keliling. Mungkin di Jakarta sendiri pun di tempat-tempat tertentu masih ada blank spotnya juga ya, Prof ya. Ada blank spot. Nah itu kan blank spot ini itu ada yang karena kalau di Jakarta karena tertutup gedung. Sebenarnya ininya aksesnya ada, cuman karena gedung jadi ada secara teknis ada permasalahan. Tapi ada juga di yang tertutup karena gunung, gitu kan. Ada juga karena BTS-nya itu memang hanya untuk 2G, Mbak. Jadi hanya untuk SMS sama untuk telepon, belum untuk internet. Sehingga ketika dipakai untuk internet, super lemot. Gitu, super lemot atau bahkan seringkali nggak bisa. Nah itu masih 3.400-an di Indonesia itu. Nah itu harus dibangun oleh, bukan pemerintah, tapi oleh operator seluler, Telkomsel, XL. Kemarin mereka ini udah dipanggil sama Pak Menteri, dipanggil. Ini ada 3.400 di seluruh Indonesia. Kalian mau bangun yang mana? Karena ini wilayah-wilayah Anda, wilayah-wilayah operator, dan Anda sudah punya hak untuk membangun di situ maupun juga kewajiban. Nah, mereka diminta untuk ini cepat-cepatan berkomitmen. Oh saya milih ini, milih 1.000. 1.000 itu apa saja, mana saja. Oh milih 100, mana saja. Cepet-cepetan. Kan biasanya kalau yang cepat dapat yang bagus, daerah-daerah yang dekat, daerah yang gitu kan. Yang belakangan baru dapat yang jauh-jauh. Nah itu akhirnya kita dapat komitmen bahwa tahun 2023 mereka juga menyelesaikan. Artinya nanti ada 2 dibangun oleh pemerintah, Kominfo dengan baktinya yang 9.113, dibangun oleh operator seluler yang tadi sudah berkomitmen cepet-cepetan tadi. Karena mereka memang tadi ada yang udah dibangun terlalu lama, udah sebelum era internet mereka udah bangun tapi masih 2G hanya untuk telepon. Nah itu ditingkatkan kualitasnya gitu loh Mbak. Berarti Kominfo bekerja sama atau berkolaborasi bersama operator ya, Prof Henry? Operator, iya. Karena memang, tapi nanti ya teman-teman perlu tahu bahwa operator itu tidak berarti bahwa di satu daerah pasti semua operator ada, tidak. Jadi mungkin nanti di full power di tempat itulah yang akan bekerja sama, berkolaborasi. Iya, kadang-kadang cuma satu udah cukup tuh. Jadi kalau di daerah misalnya di Kabupaten A, ini kok cuma satu operator, ya nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa akses internet ya pakai operator yang satu itu. Tidak seperti di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya.
semua operator Di ada, kota-kota tinggal besar lah milih, berarti ya. gitu kan? Di kota besar kan tinggal milih. Kalau besok itu di daerah-daerah itu yang penting pasti ada. Tahun 2023, 2024 pasti ada. Cuman mungkin cuma satu gitu loh Mbak. Berarti Tapi kan sudah alhamdulillah alhamdulillah sudah bisa bisa akses internet dengan bisa lancar gitu dipakai ya. untuk pendidikan, bisa dipakai untuk e-commerce misalnya pakai aplikasi-aplikasi jual beli online, bisa dipakai untuk kesehatan, misalnya mau telemedicine, dan juga bisa dipakai untuk layanan-layanan yang lain. Itu, Berarti Mbak. kita bisa tunggu nih ya program dari Kang Komil sendiri 2023 ya Prof ya. Insya Allah 2023 paling lambat 2024. paling lambat 2024. Paling lambat 2024. Itu karena Indonesia terlalu besar, Yes. Mbak. Bayangkan Indonesia ini 17.570 pulau. 17.500 pulau. Pulaunya ada 17.500. Terus desanya 83.400 sekian. 83.000, bayangkan. Kabupaten kotanya 540-an. Betapa besar sekali ya. negara kita. Makanya nggak bisa sekejap mata seperti Bandung Bandawasa yang bangun candi Prambanan hanya dalam satu malam, nggak bisa. Itu mempunyai kekuatan magis sendiri mungkin ya, Bro ya. Oke, Prof, ini balik lagi ke tema kita nih. Kalau tadi udah mengetahui bagaimana sih program-program dari Kekominfo sendiri terhadap inklusi digital, penyetaraan akses yang bisa disamakan dari ujung timur, dari seluruh Indonesia. Nah, kita balik lagi nih, Prof. Walaupun memang bukan ranahnya Kekominfo, tapi mungkin Prof. Henry bisa menjelaskan sedikit dasar-dasarnya. Nah, kalau misalnya kita ngelihat sekarang maraknya startup itu atau perusahaan rintisan yang bekerja di bidang teknologi dan informasi sampai ke tingkat finansial teknologi. Kalau berbicara tentang kriteria proporsionalnya, Prof, sebuah perusahaan yang bisa dikatakan eligible menurut Kekominfo itu sendiri itu seperti apa ya? Ya, tentu saja memang startup ini memang sekarang sedang tumbuh ya di Indonesia. Bahkan boleh dikatakan di ASEAN kita juga merupakan negara terbesar punya startup. Kita ini punya startup yang sudah besar, apa istilahnya, unicorn ya, sudah di atas 1 miliar unicorn, bahkan di atas unicorn gitu kan. Itu kita sudah punya seperti Gojek, itu unicorn. Kemudian Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, sekarang mungkin tambah lagi ya, apakah itu OVO, apakah itu Blibli.com dan sebagainya. Itu ada ketika dia valuasinya udah di atas 1 miliar. Nah, Indonesia itu punya lebih banyak. Di ASEAN waktu itu ada 6, itu 4 di Indonesia, 2 baru di luar negeri, kan? Sekarang Indonesia juga tambah yang baru. Nah, itu mereka adalah dianggap itu kalau bonafit itu ketika tadi menjadi unicorn yang valuasinya udah di atas 1 miliar. Karena apa? Karena memiliki user atau pengguna yang besar. Semakin besar usernya, itu semakin bonafit itu yang namanya startup itu. Itu kekuatan ekonominya atau katakanlah kenapa menjadi mahal. Kayak Gojek itu luar biasa, tepatnya Pak Menteri muda kita ini, Mas Menteri Nadiem Makarim itu luar biasa itu. Itu sudah mereka sekarang mungkin sudah sampai 10 miliar US dollar gitu ya. Kenapa? Itu udah melebihi BUMN yang terkenal, melebihi BUMN yang sudah usianya udah puluhan tahun, udah mungkin hampir 100 tahunan gitu ya. Itu pada didirikan baru tahun 2000-an gitu ya kan, Gojek atau Gojek itu. Tapi dia menguasai, kenapa? Karena usernya udah 60 jutaan orang. Luar biasa. Nah, maka kalau kita mencari itu dilihat dari usernya sudah banyak atau tidak. Kemudian juga biasanya dia sudah mendapatkan bintang, dan juga mendapatkan katakanlah pengakuan dari banyak pihak, termasuk pemerintah. Pemerintah memasukkan dia sebagai startup yang dapat bintang atau yang unicorn tadi, ya itu sudah aman. Hati-hati dengan yang kita belum kenal, terutama kalau kita ngomong startupnya itu terkait dengan fintech,
itu harus ada izin dari tadi lagi-lagi dari dan OJK. OJK, OJK karena tidak mungkin hanya dari Kominfo. Kominfo itu cuma minta supaya mereka daftar saja ketika punya aplikasi. Aplikasinya yang harus didaftarkan, tapi operasional keuangannya begitu ya, Prof. yang tahu teknisnya itu OJK. Itu makanya harus ada persetujuan OJK. Kan sekarang fintech banyak sekali, Banyak Mbak. banget. Banyak sekali, hati-hati gitu loh. Jangan asal-asalan yang pinjaman online itu. Nah, apalagi kalau berbicara tentang pinjaman online ini bakal seru nih, Prof. Oke. Ya. Nah, kalau berbicara karena gini, pinjaman online-nya juga banyak penipuan. Oke. Ya kan? Banyak penipuan. Mereka ternyata seringkali kalau yang tidak belum dapat izin dari OJK tadi, seringkali bunganya itu berlipat-lipat. Luar biasa. Jadi memberikan kemudahan, tetapi ternyata ketika udah kita pinjam, bunganya bisa berlipat-lipat dan dia mengambil data-data para peminjamnya, termasuk data-data relasi para peminjamnya yang ada di phonebooknya. Jadi kalau Mbak Putri pinjam online ke perusahaan saya yang abal-abal tadi, tiba-tiba teman-temannya Mbak Putri kita kirimi SMS, WA atau kita telepon bahwa ini Mbak Putri belum bayar. Lebih gitu. ke mengancam itu ya, yang terjadi Prof, ya? dan itu ngancam. Nah itu persoalan-persoalan yang sering muncul Mbak Putri. Nah bahkan ada banyak orang yang tidak merasa pinjam tiba-tiba ditagih. Itu banyak kejadian itu ada seperti itu ya itu gara-gara cuma dia dimintai data foto screenshot KTP sama selfie. Jadi hati-hati, jangan kita mau kalau dimintain KTP sama selfie dari pemilik KTP-nya. Itu dua alat itu sudah bisa dipakai untuk peminjaman online. Nanti tinggal dilengkapi dengan nomor telepon, sudah selesai. Udah tiba-tiba orang itu mungkin ketika ada foto KTP sama selfie-nya itu dimiliki oleh orang lain, bisa dipakai untuk pinjaman online dan tiba-tiba dia ditagih. Nah itu makanya hati-hati, nggak pakai sign, nggak pakai persetujuan, tiba-tiba Hendri Subiakto ditagih udah pinjaman online hanya gara-gara screenshot KTP dan selfie gitu ya, Prof ya. KTP sama foto, ini yang harus hati-hati. Itu. Jadi sebenarnya di era digital ini masyarakat dihimbau untuk berwaspada karena yang namanya modus-modus penipuan itu bukan yang namanya skema Ponzi aja, tapi ternyata peminjaman uang online menjadi salah satu alat untuk penipuan juga ya, Prof ya. Kalau kita mau benar-benar pinjam, harus mereka yang fintechnya itu terdaftar atau mendapatkan izin dari OJK. Biasanya fintech milik bank. Jadi bank sudah, terus kemudian dia ingin mengembangkan bisnis baru dengan fintech, itu akan lebih aman. Atau fintech seperti OVO, Dana, dan lain-lain itu juga sudah punya reputasi. Dan di era digital ini, Mbak, di era pandemi ini ternyata anak-anak muda itu sekarang meningkat menggunakan e-money tadi, memanfaatkan fintech. Apalagi di era pandemi naik seperti ini ya, Prof ya, orang yang lebih memilih untuk cashless. Karena apa? Iya cashless, karena takut bawa uang kertas yang kumel-kumel itu, pada takut ada kumannya kan. Dulu mereka pakai GoPay, menggunakan OVO, Dana, Shopee Cash dan lain-lain ya. Itu yang sekarang terjadi seperti itu. Tapi kita harus hati-hati semuanya. Tapi Prof, kalau misalnya berbicara tentang pinjaman online, kenapa sih ya masyarakat sekarang tuh lebih banyak memilih untuk meminjam lewat platform aplikasi fintech dibandingkan ke bank? Padahal kalau mau berbicara tentang lebih mudah, lebih aman kita minjem di bank gitu loh. Karena fintech itu memang lebih mudah. Mempermudah ya. Fintech itu memberikan prosedur-prosedur lebih mudah. Tidak perlu pakai jaminan yang macam-macam. Kalau di bank itu kan konvensional ya, ini mencari secure-nya, tidak ada kredit tanpa jaminan. Jadi harus ada jaminan, termasuk minimal jaminan reputasi gitu ya. Jadi kalau nggak dikenal ya tidak. Saya ini juga
seringkali ditawari oleh perbankan-perbankan yang bereputasi, karena saya dianggap bereputasi juga, misalnya begitu. Tapi kalau bagi anak-anak muda yang belum begitu dikenal kan sulit cari kredit di bank. Betul sekali, Prof. Nah, tapi dengan fintech itu akan lebih mudah gitu loh. Dan ke depan fintech itu sebenarnya memang memungkinkan memberikan jaminan, memberikan kredit dengan mudah, karena apa? Karena fintech ini kan aplikasi. Fintech ini kan platform, di mana platform itu bisa mengumpulkan data para usernya. Nah, kalau data itu dikumpulkan, otomatis kan dia tahu kemampuan anak atau orang itu, usernya itu belanja itu seperti apa tiap bulannya, tiap harinya, tiap sesaat. Kemudian dia punya pendapatan atau tidak. Itu kan ada data-data yang bisa diperoleh lewat aktivitas-aktivitas online big data. Sehingga ke depan fintech itu memang nggak perlu kayak bank. Kalau bank kan ada appraisal. Kalau mau kredit di bank itu ada namanya appraisal, penaksir. Ditaksir dulu nih orang jaminannya cocok nggak, mampu nggak. Dilihat rekening tapi kalau di fintech juga, gitu ya. Dilihat rekening korannya, dilihat catatan perbankan masa lalu dan sebagainya. Tapi kalau di fintech kan dilihat big datanya, dilihat jejak digitalnya. Nah, dan juga memang ini dananya juga tidak terlalu besar biasanya begitu kan, jadi lebih mudah itu. Nah, dan itu memang ini era digital, memang fintech ke depan itu semakin banyak. Makanya dunia perbankan pun juga sekarang mereka harus berubah dan harus menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan zaman seperti ini. Kalau misalkan tadi beberapa waktu lalu sebelum live itu saya banyak baca di banyak website berita tentang Bapak Presiden RI kita, Pak Jokowi, itu memang mempush yang namanya pergerakan financial teknologi ini untuk dikembangkan karena menjadi salah satu kontribusi yang besar juga. Nah, apakah ada kolaborasi antara Kominfo sendiri untuk nge-push pertumbuhan fintech ini, Prof? Ya, kalau kami ya tentu saja, walaupun ini adalah sektor keuangan ya, di situ ada OJK, ada Bank Indonesia. Kami berpartner dengan mereka baik untuk regulasi, untuk perlindungan data pribadi. Ketika RUU perlindungan data pribadi ini kita sedang bahas di DPR, itu kita juga selalu melibatkan teman-teman OJK, teman-teman Bank Indonesia untuk supaya tidak merugikan perkembangan ke depan, termasuk ke perkembangan fintech ini. Karena kan memang fintech ini merupakan model bisnis baru di dunia keuangan ya, financial dan keuangan. Nah, Kominfo membantu gitu. Tetapi memang Kominfo juga punya keterbatasan. Kami juga hanya katakanlah memudahkan infrastrukturnya. Coba bayangkan sekarang, Mbak, pengguna internet sudah 197 juta. 197 sekarang. juta, wow. 1 juta. Tapi kalau nanti pembangunan infrastruktur itu selesai, ketika seluruh desa yang tadi saya sebutkan, 83.000 desa itu selesai, itu akan melonjak lagi jumlahnya. Melonjak, karena apa? Pengguna internetnya juga mengalami peningkatan sesuai dengan jumlah penduduk. Kayak seperti sekarang, di era pandemi tahun 2019, sebelum pandemi, pengguna e-commerce itu hanya 80 juta. 2019 sebelum pandemi ini. Ketika pandemi 2020, pengguna e-commerce-nya naik 10 juta menjadi 90 juta, Mbak. Kan kita bertanya-tanya, loh, ini ekonomi sedang merosot, kok pengguna e-commerce-nya naik? Ternyata apa? Ternyata daerah-daerah yang dulu nggak pakai aplikasi e-commerce sekarang mulai menggunakan. Yaitu orang-orang yang nggak bisa pergi jauh-jauh, yang kena PSBB, tapi mereka termasuk orang-orang yang sudah menggunakan teknologi, mereka akhirnya pakai GoPay, pakai OVO, pakai Gojek, pakai macam-macam itu, ya? Jual beli online-nya. Dan itu terjadi di daerah bukan di perkotaan yang naik 10 juta itu. 55% yang naik di daerah rural yang dekat dengan perkotaan atau suburban. Suburban yang memang dia misalnya kalau di Jakarta itu wilayah-wilayah di mana ya, di Bogor, tapi Bogornya Bogor coret misalnya begitu. Ternyata udah mulai menggunakan fintech, menggunakan jual beli online dan sebagainya. Dulunya enggak gitu loh. Tapi karena pandemi nggak boleh pergi-pergi,
atau takut pergi-pergi, lalu akhirnya pakai itu. Cuma yang meningkat itu tidak hanya di Jawa, termasuk di kota-kota besar di luar Jawa, di pinggiran-pinggiran luar Jawa, juga di kota-kota lain di Jawa yang dulu kota kecil-kecil sekarang udah mulai yang namanya mereka memanfaatkan namanya e-commerce. Berarti Prof, karenanya kita terjepit dengan pandemi ini, berarti kerja dari tim dari Kemkominfo sendiri makin pesat ya, karena yang namanya penggunaan akses internet semuanya marak digunakan. Wah, ini PR juga nih. Ya, sekarang ini ya. boleh dikatakan kebutuhan yang paling tinggi itu sekarang adalah WiFi yang cepat, atau mereka ingin supaya internet yang lancar dan cepat itu. Kalau internetnya lambat, marah-marah ini masyarakat. Lemot banget. Jadi kalau ada terus gitu kalau ya? lemot, listrik pas lagi down gitu, kemudian BTS pada nggak bisa operasional, itu marahnya tumpuk gitu ya. Selain karena listrik, tapi yang paling banyak adalah gile nih, kita nggak bisa online. Bayangkan. Gitu kan. Jadi mahal-mahal tapi kecepatan gitu ya, Bro. Kecepatan internet sekarang adalah tuntutan zaman, dan itu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan. Apalagi kalau kayak gini, kita main Instagram, main Zoom meeting, main atau Zoom, itu kan membutuhkan internet yang cepat. Jadi itulah makanya Kominfo ini sekarang tumpuan untuk menyediakan bagaimana supaya memanage, ya walaupun ini tidak semuanya pemerintah, swasta juga memanage supaya penyediaan internet kepada masyarakat itu ada sustainable, terjamin, dan lancar. Ya, kita doakan saja moga-moga semuanya dari pihak operator dan Kominfo bisa bekerja berkolaborasi untuk memaksimalkan akses internet dan segala macam bentuk pembangunan untuk menopang kita juga nantinya ya. Nah, ya betul. Cuma jangan ini loh, Mbak. Jangan kalau lancar cuma dipakai untuk ribut berdebat atau bully-bulian loh, Mbak ya. Jangan. Jadi atau nyebar hoax. Jangan. Jadi kalau bisa ngobrolin hoax ini juga mesti teman-teman juga mesti baik-baik ya dalam men-share segala sesuatu di sosial media. Awas loh, nanti bisa di-ban akunnya gitu ya, Prof. Kalau akun di-ban itu biasanya yang nge-ban, yang mensuspend itu dari dari platformnya. Oh, oke. Jadi kalau kemarin itu kan banyak nih, Kominfo juga dibilang, ini kenapa kok akun Instagram saya kok tiba-tiba lenyap atau di suspend? Kenapa ini akun Twitter saya? Itu biasanya kalau akun-akun seperti itu yang melakukan adalah perusahaan aplikasi atau platformnya. Jadi Twitter ya Twitter, Instagram ya Instagram. Kenapa demikian? Nah, Anda punya jejak digital yang mungkin perilaku dari akun yang bersangkutan itu melanggar community standar komunitas yang sudah ada di masing-masing platform tadi. Nah, itu biasanya langsung kadang-kadang hilang nge-tweet gitu, tweetnya hilang, disuspend karena ada yang sensitif, entah mengandung sara atau bulian dan lain-lain ya, Bro. Hilangin. Kalau itu terlalu sering, nanti lama-lama akunnya yang disuspend. Itu. Jadi itu kalau karena mereka punya standar, punya aturan gitu. Jadi dari bukan Kominfo loh ya. Tapi dari platformnya sendiri. Bukan Kominfo itu. Teman-teman. Iya, dari platformnya sendiri. Jadi seru banget nih ngobrol sama Prof. Henry. Kita dari ngomongin skema Ponzi, terus ngomongin inklusi digital, terus kita ngomongin fintech. Jadi sebenarnya kita ngobrolin segala bentuk modus-modus penipuan, terus juga apa saja yang lagi marak di sini. Jadi ini kayak semuanya tergabung jadi satu ya, Prof ya. Tapi mohon maaf nih kalau ngobrolnya loncat-loncat. Tapi insya Allah juga mudah-mudahan teman-teman di sini bisa memanfaatkan informasi yang diberikan oleh Prof Henry sendiri. Nah, Prof, ini karena saya yakin semua orang-orang kebanyakan yang menggunakan media sosial, apalagi kayak live Instagram ini, kebanyakan adalah orang-orang generasi muda. Nah, mau tanya dong Prof, mungkin ini saran dari Prof Henry sendiri, sebenarnya parameter buat kami, entah generasi milenial atau generasi Z atau A generation nantinya, untuk mengenal atau memilah-milih yang namanya finansial atau finansial teknologi yang seperti apa sih yang sebenarnya
baik, ataupun investasi yang seperti apa sih yang kira-kira baik? Mungkin Prof bisa sarankan buat kita semua agar menjadi tindakan preventif kita sebelum melakukan modus-modus penipuan itu, terjerumus dalam modus penipuan itu. Iya, pertama harus rasional lah. Namanya bisnis, namanya investasi itu pasti harus rasional. Jangan terlalu kita gambling dan jangan terlalu mudah ada iming-iming atau reward yang tidak rasional. Kedua, ya kita pilih yang tadi yang resmi, yang ada izin dari OJK begitu. Itu biasanya memang kalau yang resmi, yang konvensional atau rasional itu keuntungan tidak besar, itu keuntungan tidak besar. Tapi ya memang hidup ini tidak bisa langsung kita ingin cepat-cepat dapat untung, gitu ya, bro, ya? Itu kan tidak bisa. Itu jadi seperti itu. Kalau kita mau spekulasi ya kadangkala permainan spekulasi itu juga risikonya besar gitu. Makanya kita harus jangan mudah berspekulasi di situ. Kita lihat ini skala Ponzi atau tidak. Kalau skala Ponzi suruh harus bayar dulu, kemudian suruh cari pelanggan, nah itu udah kita harus hati-hati itu. Itu harus hati-hati kalau udah suruh narik orang, karena nanti repotnya begini ketika kita ini terlibat masuk dalam skala Ponzi ya, narik orang, ngajak orang. Orang yang kita ajak tuh taunya kita. Yes. Nanti ketika bangkrut yang dikejar-kejar adalah yang ngajak. Itu apalagi kalau sampai ada mekanisme suruh uangnya lewat kita dulu, baru kita setor ke orang lain. Itu jauh lebih berbahaya. Itu nanti bermasalah ketika macet. Itu banyak sekali seperti itu. Akhirnya terjadi konflik-konflik di masyarakat hanya gara-gara yang saya percaya karena Henry Subiakto dulu yang ngajak. Uangnya udah saya kasihkan ke Henry Subiakto. Kok sekarang tiba-tiba katanya bubar, katanya penipuan. Ya saya tahunya Henry Subiakto lah. Itu seringkali terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Orang yang ada di tengah itu dia harus bertanggung jawab dengan juga dia udah ketipu juga. Ke atas dia ketipu, di bawah dia dicari sama downline-nya itu. Dan itu jadi masalah yang sering kali terjadi, Mbak. Luar biasa sih, Pak, fenomena yang beberapa bulan terakhir ini yang akhirnya terekspos dan terangkat. Banyak juga para selebgram yang ikut, yang akhirnya banyak dicari oleh masyarakat sama netizen sendiri, sama warganet. Dengan itu. Makanya untuk sesuatu mungkin kita bisa ilhami fenomena yang kemarin bahwa harus hati-hati, apalagi penyebaran dari media sosial. Begitu ya, Prof ya? Iya. Pokoknya hati-hatilah. Artinya begini, sekarang ini di era digital, ketika masyarakat banyak yang transformasi, pindah ke aktivitasnya di dunia digital, komunikasinya di dunia digital, hiburannya di dunia digital, cari duit di dunia digital, penjahatnya juga pada pindah ke dunia digital. Itu hati-hati gitu loh. Lintah darat juga pindah ke dunia digital. Jadi hati-hati, kita harus betul-betul rasional. Kalau perlu, kalau ada hal-hal yang menarik, kita tanyakan pada yang tahu. Kita coba konfirmasi, misalnya kalau ada yang menarik, terus tanya dulu kepada PR-nya OJK, ini udah terdaftar atau tidak, gitu kan? Atau kepada teman-teman yang punya otoritas di sana. Kominfo juga boleh ditanya, itu Kominfo kan ada humasnya, ada online-nya, itu juga bisa ditanya. Jadi kita perlu kehati-hatian, karena tadi di era digital yang pindah bukan hanya orang-orang baiknya, penjahatnya juga pindah ke dunia digital. Itu. Betul sekali, Prof. Jadi buat teman-teman semuanya di sini jauh lebih hati-hati dan lebih smart lagi dalam menggunakan apapun di dunia digital. Nah, Prof, untuk menutup obrolan kita malam hari ini, mungkin Prof punya pesan-pesan nih buat semua viewers di sini atau yang nantinya akan nonton. Ya, saya hanya pesan bahwa kita harus lebih cerdas mengikuti perkembangan. Boleh dikatakan kita sendiri meliterasi diri kita sendiri, karena banyak hal yang baru. Saya hanya mengingatkan di kepolisian itu dulu yang ngurusi cybercrime itu hanya kombes. Sekarang udah naik menjadi bintang 1. Kenapa naik? Karena urusannya semakin besar, semakin banyak.
kejahatan-kejahatan cyber itu semakin banyak. Bahkan mungkin akan dinaikkan menjadi bintang 2. Karena apa? Karena tantangannya, urusannya itu yang lebih banyak. Gitu. Jadi kriminalitas tuh dulu kalau orang dulu hanya nyuri kambing, nyuri sapi, begitu nyuri sepeda motor, nyuri sendal. Sekarang nyurinya nyuri data, nyuri uang secara online. Nah, itu yang berbahaya. Makanya kita yang ada di dunia digital ini juga untuk anak-anak muda hati-hati gitu loh. Jangan euforia ini jangan lalu kita menghilangkan kehati-hatian. Tapi juga jangan terlalu menutup diri karena dunia digital ini adalah dunia masa depan. Ya, ini dunia masa depan, kita harus belajar, kita harus banyak kreasi. Saya yakin kalau orang berkreasi kreatif gitu, itu ada aja kok jalannya untuk bisnis. Pastinya. Tidak harus ikut-ikutan spekulasi-spekulasi, tapi kreasi saja. Yes. Terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto, luar biasa sekali. Malam hari ini kita ngobrolinnya jadi luas banget, punya wawasan lebih lagi nih, wawasan baru lagi, informasi terkini pastinya dari kegiatannya dari Kemkominfo lagi ngapain aja, sampai ke informasi-informasi penting buat tindakan preventif kita agar jauh nih dari yang namanya modus-modus penipuan. Dan juga lebih kepada bagaimana sih pemanfaatan hal-hal yang bergerak saat ini di dunia digital. Prof, thank you so much. Mudah-mudahan kegiatan dari Kekominfo besok. Mbak Putri juga terima kasih. Pastinya ke Pekanbaru. Saya terima kasih. Kapan-kapan ke Sentul cari ke Belanova ya. Siap, Prof. Nanti kita ngopi di Mall Belanova ya, Prof. Ya, kali saja mungkin masih ada saudara yang punya sama saya gitu ya. Thank you, Prof. Oke, terima kasih Mbak Putri. Semoga sehat-sehat selalu dan semoga program-program dari Kekominfo makin cepat selesai. Semoga masyarakat Indonesia juga merasakan yang namanya inklusi digital di tahun 2023 sampai 2024. Sukses terus Prof. Henry, sehat selalu. Terima kasih banyak. Sukses, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Waalaikumsalam.